halaman 93. Mulia anak Imam Al-Bahili. Di mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pengajian kita pada tanggal 16 bulan Zulhijjah. 2 minggu lagi masuk tahun baru Islam Syura. Semoga kita jumpa dengan tahun baru Islam, kemudian Safar, Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani, Rabiul Awal, sampai Ramadan dan seterusnya dalam keadaan sehat walafiat. Mohon kepada Allah dengan keberkahan surat Al-Fatihah, Allah jaga kesehatan kita, ibu bapa, istri, anak, cucu, saudara kandung, dua encik di sana, ponakan, guru, jamaah, tetangga dan kawan yang sakit diri kita, batuk-batuk, pilek, leher tenggorokan macet, makan kurang nafsu, antar mulut, nggak bisa apa-apa, semua darah tinggi, darah rendah, kencing manis, level, asam urat dan lain sebagainya, menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, keluarga kita, jamaah, tetangga dan famili keluarga kita, dimanapun mereka tinggal. Insya Allah, Allah tahu nama-nama mereka dan tempat tinggal mereka. Allah selalu beri hidayah kepada diri kita, bapak, istri, anak, cucu, saudara kandung, dua encik di sana jamaah, selalu berada di jalan Allah redha, dengan angkatan badan menjalankan perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Allah bukan agama Islam khusus maka diri kita, ibu bapak kita, istri, anak, cucu dan jamaah selalu berbakti kepada Allah, kepada ibu bapak, berbuat baik kepada diri sendiri, kepada keluarga, kerabat, famili, tetangga, masyarakat, agama, bangsa dan negara, kepada seluruh makhluk Allah untuk mendapat ridha Allah semata-mata. Nak cucu yang masih sekolah, juga SD, yang di pesantren maupun yang kuliah, berlanjut sehat walafiat, yang berilmu, beriman, bertakwa, berakal karimah, berguna bagi dirinya, keluarga, agama, masyarakat, bangsa dan negara. Pelajar yang susah jadi gampang, yang sulit jadi mudah, biaya untuk sekolah, nyantren dan kuliah ditanggung oleh Allah. Selesai kuliah dan nyantren tidak pakai susah-susah cari kerjaan, malah ditawarkan kerjaan dalam negeri maupun luar negeri. Dan kalau dia sebagai orang yang ahli usaha, menjadi pengusaha muslim yang sukses, yang berhasil, yang berilmu, beriman, bertakwa, dan selalu bermasyarakat di mana mereka berada, tetap dia ngaji di mana berada, tetap dia berjamaah dimanapun hidup mereka, anak cucu kita, dalam keadaan rezeki yang berlimpah ruah, tidak lupa kepada Allah, tidak lupa kepada sanak famili, kepada masjid, kepada rumah-rumah Allah dan kepada masyarakat. Ini yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah beri kepada kita anak cucu dan jamaah rezeki yang banyak dan halal, yang barakah, yang mudah tanpa susah-susah, untuk menolong ibadah kita mencapai ridha Allah agar selamat bahagia dunia akhirat, bisa berhaji ke Baitullah dan jauh ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah. Insyaallah tidak pakai nunggu lama-lama, langsung berangkat, ada yang bayarin dengan izin Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, jamaah haji yang selesai mereka tawaf ifadah yang awal ke Madinah, sekarang di Mekah, mungkin akan datang ke Indonesia, ke negara masing-masing,
mungkin beberapa hari lagi akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah yang baru ke Madinah, di Madinah juga sehat selamat, juga yang di Mekah sehat selamat. Setelah ibadah mereka akan dikirim ke Abdul Aziz Jeddah langsung pulang ke Indonesia. Semua yang ada di dalamnya ada beberapa orang, beberapa RW dan 250.000 orang Indonesia terbesar di dunia yang berhaji dan 3 juta umat Islam sedunia dari berbagai negara sehat walafiat pulang ke negeri masing-masing dalam keadaan selamat. Haji makbul yang mabrur insya Allah. Yang lain insya Allah ada giliran yang pertama, kedua dan seterusnya insya Allah. Kemudian Allah jaga persatuan kita, hidup bermasyarakat, beragama, berbangsa, bernegara. Allah jauhkan bagi bangsa negara bala, bencana, musibah, malapetaka, segala macam fitnah langsung atau tidak langsung, dan kita tidak ingin. Allah turunkan bagi bangsa negara keamanan, tenangan, kedamaian, rahmat, barokah, ampunan dari Allah. Diampuni dosa kita, ibu bapak kita, istri kita, mungkin ada pulang istrinya, anak cucu, kemudian guru-guru, ma'isal kaman yang ada sini yang wakafkan tanah musala, Haji Tihara, Haji Mutim, Samsuri, dan juga sponsornya juga Sengti, Haji Mahaya, Haji Toha, Haji Muhammad Nur, Haji Muhammad Nur, Haji Sohe, Haji Asmi, Haji Bakir, Haji Yai, Mujan, kemudian Haji Payumi, Haji Bilal, kemudian Haji Usman, Nurdin bin Usman, kemudian Haji Wahyudin, Tukang Jahit, dan Maman Tukang Jahit, juga Hanafi, Pak Umar, Rambang, Maramri, kemudian ada lagi Dani Jangkung, Dani Jenggot, kemudian Mat Jenggot, Birali, Tol Ani, Sapriyadi, kemudian Haji Harun, Haji Masjid, Haji Muhammad, kemudian Haji Muhammad, Haji Lapis, kemudian Haji Wawi, Lomo, Nurdin, Wawi, siapa lagi ya? Mulistiawan, kemudian Yusuf bin Mazuri bin Pulan, dan Haji Abdul Rahim dan Haji Abdul Salam. Dan kalau ada yang ketinggalan, Allah tahu nama mereka, dan kubur-kubur mereka dijadikan taman-taman surga, diampuni dosa mereka, dan dihidupkan amal kebajikan mereka. Yang masih hidup diberi kesabaran yang banyak, nanti ujian, tantangan, godaan, lawan dari istri, dari anak, cucu, mantu, mertua, ipar, dari kawan kerja, dagang, senam, dan lain sebagainya. Istiqomah tidak berubah dengan kita. Apabila mati dalam ilmu Islam, dalam husnul khatimah, Allah juga kita juga al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bacaannya mana ya? Di tengah. Ruya anak imamah al-Zahidi aradah al-yatayaqala yakinan firizki fakhraja ila bariyatin wa qasada jabalan summa dakhala al-khara wa qa'ada fi zawiyatin qala wa kuntu anzuru kaifa yazukuni huna Rabbi padulat
kafalatun qabilatun min tariqiha pada al-matalu alaihim wa talabu aknanan yadkhulunaha pada khalul alladhi huwa fihi farahu faqalu ya Abdullah falam yuhibbun yujibun jimnya apa hak tuh falam yuhibbun faqalu rabbana wajadal barada falam yaqdir al kalam faqalu naran ikurubi kata dapalu tapi situ dulu ini ada serat-serat dikit nih, serat-serat bahasa dari kemarin. Diriwayatkan bahwa Imam Az-Zahidi, ini ulama maksudnya ulama dulu ya, kayak Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu ulama ya, yang hebat-hebat ya, tidak dikasih senjata atom atau rudal, jadi di kalang-kalang apa kitab-kitab Islam berdasarkan Quran hadis dan pendapatnya. Namanya mujahid. Orang itu mujahid, ulama mujahid yang sungguh-sungguh membuka apa tafsir Quran yang tidak jelas, dijelaskan begini. Maka sudah ada perbedaan antara satu imam dari ulama satu mazhab dengan mazhab yang lain. Itu namanya nggak kaku, ada jalan keluar. Yang mana aja, Imam Hanafi orang Irak, Imam Malik Madinah, Imam Syafi'i orang Gaza, Imam Ambari orang Irak juga, Al-Qadirani orang Irak juga. Ulama-ulama itu lahir tahun 80, ke Imam Syafi'i lahir tahun 80, 2024 meninggal 54 tahun. Imam Syafi'i, Imam Hanafi 70 tahun, Imam Malik di Madinah pakai itu umurnya sekitar 86, Imam Ambari 77, Syahdu Qadirani 91 tahun, Imam Ghazali 55 tahun, Imam Nawawi paling muda 45 tahun, belum kawin ke Syamin, belum kawin men cipuliannya kita aja dikira tuh ya ulama-ulama dulu tuh ya. Ke zaman Nabi nggak jauh, sekitar 80 tahun sih. Imam apa? Imam Syafi'i lahir 2024 meninggal cuma tahun 54 tahun, muda-muda. Kalau saya ada kerjaan ini orang Irak juga. Saya ulama-ulama ada di Irak banyak. Bukan imam sembahyang. Kalau di kita kan imam di masjid mushola imam, tapi bukan ulama dia, bukan ustaz, cuma bisa baca Fatihah sama surah. Beda ya. Tapi kalau masalah hukum kan nggak tahu. Beda. Itu imam masih ulama, ya ulama besar sedunia. Allah. Jadi kalau imam yang di musola masjid bukan ulama, cuma sedikit, ya, yang ngerti, yang benar-benar ustaz kamil, ustaz yang mengerti tentang masalah hukum, sah apa enggak disembahyang. Suratul Fatihah wajib apa sunat? Wajib. Kalau nggak baca surat Al-Fatihah jadi nggak bisa. La sholatan liman lam yaqra Fatihatal kitab. Tidak sah sembahyang orang tidak baca suratul Fatihah. Kalau baca surah qul ya kulhu alam nasr fatih sunat atau wajib? Sunat. Kalau yang tidak baca sah nggak? Sah, cuma makruh.
sunat sujud sahwi sebelum salam. Innaka hamidum majid. Sujud sahwi ya. Subhanalladzi la namu wa sujud taran baca lagi. Wah, lupa ya. Dah gua lupa mau sujud sahwi. Batal apa sah? Sah, cuma makruh. Kayak baca suratul Fatihah kan wajib. A'udzubillah minasyaitonir rajim, pelan bacanya sunat. Kalau kita nggak baca sunat sujud sahwi lagi, kunut sunat. Kalau kita nggak baca tetap sujud sahwi, lupa lagi, jadi bisa. Nah, itu harus tahu ya orang-orang dari imam. Nah, gimana orang yang ketinggalan tuh? Orang lagi baca Fatihah udah, dia ketinggalan dari rumah. So, imam lagi baca dengan jamaah lain, baca surah. Begitu dia datang ke sini tinggal ujungnya. Sorry pada maghrib apa-apa. Allah Akbar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia nggak baca papeh, cuma mau ditanggung tuh, ya. Fatihahnya sampai imam. Imam damin, imam menjamin orang makmum yang ketinggalan tadi. Tapi kalau yang baca apa yang bareng yang mesti baca ya. Yang bareng sembahyang itu tinggalan sudah dilempar begini, udah dipetok, lama kita mana boleh di masjid Jumat, jadi dilempar kayak kaki mana orangnya, tenang itu enggak, jangan terburu-buru kata Nabi, kalau kau ketinggalan jalan aja, jangan nguber-nguber, tetap dapat jamaah, berapa jamaah, 2 rakaat. Ya kita selesai kan imam salam, assalamualaikum, kalau kita pulang 2, ya 2. Kalau zohor 4, kita baru 1, sempurna kan sampai 4, ya. Jadi salam, kita naik lagi. Harus tahu tuh orang jadi imam di masjid mushola yang sah sembahyang atau tidak, yang makruh atau tidak, dan sujud sahwi. Ya. Ada yang suka imam kan biasa kunut, dilupa kunut, bisa jadi nggak? Ada nggak? Ada. Begitu lupa, dia mau sujud sahwi nggak jadi lagi lupa. Sah tetap, cuma makruh. Tarkus sunnah makruhun. Meninggalkan sunnah hukumnya makruh. Yang biasa baca kunut ya, tapi kalau biasa urusan dia ya pendapat dia. Karena urusan sunnah itu namanya furoiyah, masalah beda masalah yang kecil-kecil. Ini perlu dikasih tahu juga. Diriwayatkan oleh Imam Ghazali, dia mencari keyakinan dengan yakin yang sebenar-benarnya tentang masalah rezeki. Apa benar-benar dijamin oleh Allah apa kagak? Dia pengen tahu nih, ya, kepada keyakinan dia percaya sama Allah. Cuma ulama, cuman pengen tahu sampai gimana keyakinan dia kepada kekuasaan Allah kasih rezeki yang orang yang dalam gua nggak ada pakai, nggak ada restoran, nggak ada minuman. Maka dia keluar ke salah satu jalan darat, Pakosada Jabalan, itu jalan jauh. Kalau di sana kan padang pasir, ya. Kalau di sini banyak gunung ada air banyak, ada sungai, ada solokan. Kalau di sana Timur Tengah kan banyak kan pasir, ya, ribuan kilometer. Bisa Jakarta, Surabaya, padang pasir dulu. Madinah aja Mekah 498 kilo. Dulu sepi, banyak rampok zaman Ayub Berhaji, ya, 1900, ya. Itu banyak rampok, banyak begal, belum ada mobil, ya, dulu pakai apa namanya, pakai ontak, pakai kuda. Maka perjanjian zaman dulu 6 bulan. Kalau Mekah Madinah 498 kilo, Jeddah Madinah 420 kilo, Jeddah Mekah 120 kilo, Padang Arafat Mekah jaraknya 25 kilo, Tan'im tempat melontar 6 kilo, Taif 120 kilo.
Sudah kemana? Baru kaki panas, adem, buah-buahan, sayuran, dingin tuh. Kita bayar jamaah haji, ada pakai bis, kosong 3 juta bayar seorang. Kayak 2 hektar di kalender, pengeluaran, si Tata itu ikut siapa kerombongan dia. 3 juta kalau kota ya 1 orang. Berdua 6 juta. Dan nasinya juga 5 juta. Berdua 10 juta. Rumahnya itu Pabuaran, ada empang, berarti tak pernah ke situ dulu, pernah ceramah di situ. Nah, Juwahid, Pak Juwahid yang 20, dia megang orang 4 RW lain. Juwahid, sabar orang. Jajan itu ambil dia masalah ya. Tata ambil dia apa? Kemudian naik ke gunung, kemudian masuk gua, gua, tahu gua, kayak Ashabul Kahfi itu, ya, Ashabul Kahfi masuk ke gua. Waktu itu ada Raja Zalim, Raja Irak Zalim waktu itu. Dia setiap beriman, anak-anak dibunuh-bunuhin sama itu Raja Dakianus namanya. Jadi ada anak muda termasuk pegawai dia, ya, ada yang beriman kepada Allah. Nah, kabur dia, begitu kabur dekat maghrib, yang berbuat kata teman, nggak ada tempat lagi kita masuk, udah masuk ke dalam gua, ada masuk di situ, ke dalam gua, ya. Begitu masuk 7 orang. Dan anjingnya kikmir, bukan anjing dia, anjing luar juga subuh itu nggak mau lari, tetap ngikutin, makanya jaga pintu gua, duduk merek anjing di dalam. Akhirnya ketakutan dia dibunuh karena beriman kepada Allah, maka satu waktu ketiduran situ, dimatiin oleh Allah 309 tahun. Salah satunya buat istri, terus 309 tahun. Gitu bangun pagi, masuknya maghrib, bangun pagi setelah 309 tahun. Tapi bajunya nggak rusak, karena matahari itu masuk ke dalam situ tuh. Dibalik-balik, Tuhan kalau pagi kena matahari, kalau sore kena matahari. Jadi nggak dimakan sayap utuh. Tapi rambutnya udah panjang 309 tahun. Sambil yang megang duit, itu aja kita lapar. Kita kan kemarin masuk maghrib, kan baru tadi kita, 39 tahun. Dia tinggalin gua itu ke pasar lah, begitu ke pasar, lama-lama yang berdagang, loh, ini orang kok beda orang sini, rambutnya panjang. Terus siapa itu? Sambil Dakianus segala macamnya. Kemudian gimana lu mete? Dari mana seorang lu? Katanya pasti gak 9 tahun. Nah, jadi siapa? Dakianus dulu. Sekarang bukan Raja Baidarus, kata tuang dagang. Ini duit ente udah 309 tahun yang lalu. Hanya ditangkap, ya, dibawa ke raja. Ya tuan raja, ya. Ada orang dia belanja pakai duit yang dulu 39 tahun. Wah, ini Raja Dakianus. Sekarang nih rajanya yang beriman pada Allah, Raja Baidarus. Coba Arius Pustius, menteri aku, coba cek. Katanya dia punya teman, misalnya dan gua. Kemarin masuk maghrib, pagi dibangun, paling dia 9 tahun. Tuhan Maha Kuasa. Diajaklah. Bener ada, masih hidup. Begitulah, hidup langsung lapor ke Menteri Arius Pustius kepada Raja Baidarus. Masih ada, nggak bohong dia. Udah, datang Raja dengan rombongan. Ketemu pelukan langsung mati. Akhirnya Raja bilang, kita bikinin masjid sini, bakal orang yang ziarah ke sini nanti sembahyang di sini, ya. Jadi itu mau tenang.
antara Irak, Jordan, daerah sana ya, Timur Tengah. Kemudian kata raja, kita bikin peti emas deh 7 biji. Akhirnya raja didatangin malam waktu tidur, ada rohnya, tuan raja, jangan saya dibikin peti emas, biasa di situ aja kuburannya berlama-lama. Nah jadi raja bikin peti emas, kuburan itu. Ya, itu Ashabul Kahfi. Ghor itu gua masuk Jabal Nur. Hari kira Jabal Sur, kalau 6 km dari Masjidil Haram. Jabal Nur ke utara sana, Jabal Sur jauh. Kalau kita jalan berjam-jam lama naik gunung. Kalau Jabal Nur begitu sampai naik cuma 20 menit, setengah jam turun naik. Dulu bisa naik ke sana Jabal Nur. Tempat Nabi menerima wahyu yang pertama. Iqra bismillah bikal Nabi kalau ma'ana dikali saya nggak bisa baca. Dia ketemu surah pertama langsung Nabi dia ketakutan. Ngadu Siti Khadijah, saya dipalangkan orang putih, sebab putih. Oh itu utusan Allah, kata Khadijah. Jibril. Udah ketakutan, dingin, diselimutin. Pertama dapat wahyu Iqra, ya, bismillahirrahmanirrahim. Itulah tadinya. Itulah namanya keramat. Yang 7 orang lah dalam kaki dapat keramat dari Allah. Allah Maha Kuasa. Nggak ada 309 tahun utuh. Kemudian pelukan merahnya, terus kemudian mati, Tuhan matiin lagi. Di surah Kahfi aja itu ya, surah Kahfi. Kahfi ada buat. Adalah buah. Bukan di Indonesia, bukan ya, di sana Timur Tengah ada. Jika kita mau Palestina bisa lewatin tuh, termasuk gunung tempat Al-Judi, tempat berlalu kapal Nabi Nuh yang 6 bulan banjir besar seluruh dunia. Situ Timur Tengah juga banyak riwayat secara ya di Al-Quran Timur Tengah. Belum ada negara-negara barat tuh, nah orang masih dikit. Kalau Nabi Ibrahim kan Abul Anbiya, kalau Nabi Adam Abul Basar pertama, Abul Basar kedua, ya bapak manusia pertama Adam, kedua Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh lah ya. Yafis, Yafus, Ham, bin Nuh itu tersebar menjadi manusia yang sekarang 7,5 miliar berbangsa-bangsa, bersuku di dalam 200 negara lebih tuh. Sejarah di Quran ceritain. Allahu Akbar. Kemudian dimasuk ke dalam gua, maka dia duduk di zawiyati tempat ibadat. Ada tempat itu, kayak kita tempat istirahat, tempat duduk zawiyat, tempat ibadat. Kemudian ada buat review. Wakokola dia berkata, wakuntu anzuru, aku telah melihat kaipan bagaimana yarzukuni guna, bagaimana Allah kasih rezeki kepada saya di sini. Nggak ada warung, nggak ada restoran di dalam gua, mana gelap, mana sepi, serem. Kemudian di Fadulat Qabilatun ada keutamaan daripada rombongan minta istihad daripada jalanannya. Pada al-matar datang hujan, ada rombongan nggak ada tempat, dicari ke situ ke gua mau meneduh ya, meneduh. Turun hujan. Hujan kan di sana jarang, bisa musim hujan, musim panas ada hujan. Terus kalau lagu aknanan dicari jalan untuk berteduh dan berusaha untuk dimasukkan ke dalam tempat dia berteduh. Pada kolom, masuklah rombongan tadi ke dalam gua. Ada di wafi yang tadi itu, yang imam tadi ya di dalam gua itu. Kalau mereka lihatnya dia di situ.
Faqalu, rombongan itu berkata, ya Abdullah, falam yujibuhum, yuhibbuhum, mereka tidak suka kepada mereka, dia tidak suka kepada mereka, takut ya. Faqalu, mereka berkata, terutama wajala baroda, mungkin dia mendapati kedinginan yang di dalam gua atap, yang di dalam, yang dari luar rombongan kedinginan karena hujan. Palamnya nir alat kalam, gak bisa ngomong kayak orang gagu. Faqalu naron, maka dinyalakanlah api di dalam gua. Dikurbi di dekat si imam tadi, hatta dapanu, sehingga dipendamnya dimatiin itu api tadi. Wakalamu, dan diajak ngomong para yuhibbuhum, mereka tidak suka kepada dia, tidak suka kepada mereka. Faqalu, mereka berkata kepada imam tadi, rubama ja'a al-fakir, ya al-fakir, barangkali si miskin yang dalam buat nih lagi kelaparan dia, lapar. Faqadimu ilahi supra, maka diberikan kepadanya satu supra tutup, setepan bakal makan kayak spray, meja makan ada ini nggak? Taplak, kayak taplak ya, supra tuh taplak meja ya, supaya nggak kotor makanan. Supra, taplak meja, kondisi bisa dari plastik, bisa dari kain, bisa dari segala macam. Kalau supra, kalau meja makan bisa dari kain, bisa dari plastik tuh ya. Kalau itu dalam gua, kemudian kalau daah juk terlapar ya. Si fakir ini, si imam dikata faqadimu ilaihi supra, maka akan diberikan kepadanya supra, kayak spray taplak. Pak Syahrul, mereka mengisyaratkan kepada si imam tadi yang sendirian, alam yang tanawal minha, saya tidak mau ambil sedikit pun ya, yang dikasih. Qalu hadza tuh min mudatin madidah lam yajid syai'an fa'atbahu lahu haran hatta yakulahu fa'amilu qalu, inilah masak ya, masak lam yajid, tidak didapati sedikit pun, maka mereka masak. Yang rombongan tadi bagi yang di dalam kesimam lama bagi kami tuh labanan, susu yang haram yang panas, hatta yakulahu, sehingga si imam tadi minum itu susu atau makan. Fa'amilu palu gajah minas sukar, satu manisan yang ada sukar gula, pakai gula, ada manisan tuh ya. Ke di sini manisan cermek, pala ya, banyak bahan-bahan nggak ada di sini. Terus Bogor, lo tahu men? Maka diberikan kepadanya itu manisan tadi. Palang ya, tapi ilahi, si imam tadi tidak menoleh, nggak nengok. Kalau kita lapar dikasih mau nggak? Dia nggak mau. Nah ini namanya dia pengen uji dirinya bagaimana, yakin nggak dia sendirian Tuhan kasih rezeki, mereka nggak nih. Datang rombongan yang banyak ke dalam gua, mana gelap mana
dikasih hadiah, kasih taplak meja untuk dia makan nggak mau, kasih makanan apa manis-manisan nggak mau juga. Kalau kita ambil ya, ya ambil. Kita media lain loh, ulama. Namanya orangnya bersifat zuhud, karena kona. Zuhud nggak kita dunia, walaupun kaya, tapi dia tetap juga. Dan kalau kona'ah, hidupnya sederhana, kadang-kadang kurang. Al-qanaatu ar-ridha bima qasamallahu lahu. Sifat qanaah yang orang Islam laki perempuan itu reda apa yang Tuhan kasih rezeki, hari ini segini, besok segini, besok segini, besok kurang. Ya Allah, kurang berat cuma setengah leher, jangan mesti 2 leher. Nah, itu namanya mesti qanaah, sabar, jangan beruntung, nggak boleh ya. Al-qanaatu ar-ridha bima qasamallahu. Jadi ulama-ulama dulu ya bersifat zuhud qanaah ya. Apa lagi itu satu tuh, qanaah, zuhud, apa lagi yang satu, pokoknya nggak cinta dunia nih, nggak mau makan yang subhat. Tak usah yang haram, yang subhat aja kagak makan. Apa dalam bahasanya yang qanaah, zuhud, atau lagi sufi. Orang-orang sufi ya, bersih hatinya dan makannya nggak sembarangan. Kalau kita makan nggak yang subhat, kebanyakan yang ada di dunia ini subhat kebanyakan. Ya masih ke 30% ya yang haram, yang 70% subhat, jadi nyampur. Arti subhat tidak jelas halal dan haram, yang subhat. Jadi mendingan kalau ada subhat, kalau itu bersifat zuhud sama apa qanaah, maka jangan diambil, jangan dimakan. Ini biasa orang khusus nih, kalau kita ambil ya, kayak duit banyak dikasih sama orang, nah alhamdulillah 300 juta boleh korupsi. Orang yang zuhud sama qanaah nanya dari mana itu duit, kasih banyak banget, nanya dulu. Kalau kita enggak ya, alhamdulillah bisa beli motor, mobil 1 juta. Beda kita ya sama ulama-ulama dulu, beda. Kita demen duit, ulama dulu enggak mau ya, tak usah yang apa, yang subhat, yang haram aja nih kagak mau. Yang haram dijauhin, yang subhat juga tidak mau ya. Tarkus subhat, warok namanya, warok cuma di kampung kata gitu, seorang jalannya nunduk kayak warok, bukan mahal itu, nggak punya duit, punya utang nggak bisa bayar. Ya ada gitu, diam aja. Orang warok banget, kalau nengok kanan kiri sadar sepi, tapi mikir utang dari mana bayar. Bukan warok lagi bingung itu. Kalau orang warok kalah, assalamualaikum. Nggak makan jangan, nah lagi yang subhat jauh banget. Warok bukan duduk begini bukan jalan diem, bukan. Ketemu orang, assalamualaikum, gitu. Ada lagi ustaz yang jalannya di kampung nggak mau beri salam, paku itu, bapak kayak ikan mabok aja nggak, dicalak aja, udah meninggal. Cuma nggak berapa, ada nggak boleh ya. Kita tetap jalan lurus, pamsu, jalan muka ke depan, kiri kanan ada orang kita beri salam, nggak beri salam ke ustaz, nggak boleh ya. Kita hargain orang lain, nanti kembali penghargaan kita kepada kita sendiri. Hormatin orang lain, nanti orang juga akan sebaliknya kepada kita. Jangan kaku jadi ustaz, nggak boleh ya. Sok-sok nggak doyan, nggak demen, apa yang doyan.
asyaru ilaihi disyaratkan kepada malah ketanawar min hasya'an dengan ambil tanawar mendapatkan dengan mengambil dari pemberian tadi sedikit pun nggak mau. Qalu hadza habis dan medit sya'an atau mau mereka masak untuknya susu yang panas, laban susu. Kalau bahasa Inggris laban apa? Susu. Milk. Milk. Saya minum susu 1 gelas pakai bahasa Inggris. I drink milk 1 glass. Yeah. Glass. Glass of milk. Hah? A glass of milk. Soft milk. Of milk. Of milk. Saya mau makan nasi dengan daging. Di meja makan sama ibu bapak, sama saudara perempuan, sama guru. Apa bahasa Inggris? Banyak kan? I want eat rice with meat on the kitchen in the table in the kitchen with my mother and father, my sister and my brother and my administrator. Administrator guru agama ya. And I want go to abroad by plane and the Hajj and visa to Nabi apa itu? Out. Ada urin, ada kular, arus ma'alaham, ala khiwan, fil matbah, ma'ubi wa hadi, wa ukhri wa ukhri, wa ukhtazi. Nah, wa ana urin, an azhab ila kharijiyah bil-tayyar, wa akhud ila baitul haram, dan ziarah Madinah Al-Munawwarah. Udah isya ya? Ya, sampai sini. Sampai makan nasi, amal dah di meja makan sama ibu bapak, masih ada laki perempuan, sama ustaz. Mau nggak? Mau. Apa ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahmataka antu fala takilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz supaya suratnya hilang ya.
Allah